Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada minggu biasa yang ke-17 ini, kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkannya, saya minta kita semua untuk mempersiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ada kisah-kisah tentang mukjizat penggandaan roti. Nabi Elisa pernah menggandakan 20 potong roti jelai untuk 100 orang. Dan Yesus menggandakan 5 potong roti jelai untuk 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Yang menarik adalah roti yang digandakan oleh Nabi Elisa maupun yang diperbanyak oleh Kristus sama-sama tidak dimakan habis, masih ada sisa. Dari sini kita belajar bahwa dari setiap kekurangan
akan ada kelebihan dan kelimpahan yang diberikan Tuhan. Dalam narasi penggandaan roti dari Injil Yohanes, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak itu, rupanya ia tahu bahwa mereka sedang kelaparan. Dan kelaparan ini bukanlah kelaparan yang biasa, bukan hanya soal tentang perut yang kosong. Kelaparan ini adalah kelaparan jasmania dan rohania. Mereka lapar akan keadilan dan kebenaran serta kebijaksanaan. Dan kelaparan ini adalah kelaparan yang tidak dapat dipuaskan oleh makanan biasa. Ketika Yesus bertanya, dari mana mereka bisa mendapat roti untuk memuaskan kelaparan orang banyak itu, Filipus masih berpikir tentang roti olahan dari tungku api yang dijual di pasar seharga 200 dinar. Ketahuilah bahwa roti dunia ini yang berasal dari gandum yang ditanam pada tanah yang terkutuk sejak zaman Adam tentu tidak dapat memuaskan kita dengan berkat keselamatan. Harus ada roti yang murni, yang bukan dari dunia ini. Maka dari tangan seorang anak, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka semua. Inilah tanda Ekaristi bagi kita, bahwa Yesus sendirilah yang harus menjadi roti hidangan bagi kita dan bagi semua orang yang kelaparan di padang gurun itu. Sebab dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perlu kita ingat bahwa kelaparan jasmania akan makanan dan minuman menuntun kita menuju kematian. Sebab nenek moyang bangsa Israel telah makan roti di padang gurun dan mereka telah mati. Tetapi kelaparan rohania akan roti Ekaristi, akan sabda Allah, akan kebenaran-kebenarannya, akan menuntun kita menuju kehidupan abadi. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Itulah sabda Tuhan yang dikemakan di dalam hidup kita. Mukjizat penggandaan roti terjadi setiap hari di dalam perayaan Ekaristi. Sebab bukankah sepanjang sejarah gereja tidak pernah kekurangan roti Ekaristi. Dan kelaparan spiritual kita, kelaparan rohani kita selalu dipuaskan dengan roti Ekaristi. Mari kita mencari keselamatan dengan menyantap roti Ekaristi. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.